Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunan Umair. Sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya ingin menyapa semua sahabat-sahabatku, teman-temanku, serta kerabat-kerabatku dan anak-anakku. Semoga pada pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang sedikit apapun, serta semoga segala aktivitas berjalan dengan lancar, segala cita-cita tercapai di kedepannya. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini kita tidak memiliki tema khusus untuk kita ceritakan atau untuk kita bahas atau diskusikan. Namun di video kali ini saya ingin eh, bercerita singkat apa yang menyebabkan saya ikut di dunia YouTube atau sering mengupload video-video di YouTube. Oke, nah jadi beberapa alasan saya gitu sejak berawal eh, terlintas gitu, dimana saya gimana kalau saya upload saja gitu. Nah, berawal dari masa-masa pandemi di mana kita seorang guru dan siswa diwajibkan atau diperintah untuk belajar online. Nah, ketika belajar online, maka semua aktivitas itu tidak terlepas dari handphone. Nah, dari sini ketika ada aktivitas pembelajaran, maka terikat dengan handphone gitu. Ketika ingin berbicara dengan anak-anak, ketika ingin menyampaikan suatu materi, ya, maka kita bergelut di handphone. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa handphone memiliki manfaat yang banyak. Nah, oleh karena itu, saya kalau seperti itu lebih baik diupload gitu. Ketika kita upload, maka bisa menjadi dokumentasi yang bisa dibaca oleh anak berulang-ulang dan bisa dibaca oleh umum ketika ingin mengambil manfaat di dalamnya. Nah, oleh karena itu, menurut saya pribadi ya, untuk ikut di YouTube ketika menjadi seorang guru misalnya, ada manfaatnya gitu, ada manfaatnya. Sebelumnya yang kita ketahui bahwa YouTube yang kita ketahui adalah tempat orang-orang main mungkin ya, buat sejenis konten-konten yang berisi hiburan mungkin, nah dan lain sebagainya, dan itu bisa dan boleh-boleh saja ya kan. Nah, tapi ketika kita ingin menggunakannya di dalam posisi yang lebih positif, saya rasa itu juga lebih bermanfaat. Nah, jadi gini, ketika kita belajar online, terkadang anak-anak kita memintanya untuk membuat video ya, karena tatap muka sudah tidak efisien lagi ya, karena pada masa pandemi ini. Oleh karena itu, anak-anak sering kita tuntut untuk buat video. Ketika kita ingin menyampaikan sebuah materi, maka kita dituntut untuk membuat video terkadang. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya video-video itu kita rangkum dan kita dokumentasi di dalam channel YouTube, di mana itu bisa dibuka oleh anak-anak kapanpun dan dimanapun. Nah, ketika anak-anak itu sudah menjadi follower atau pengikut atau subscriber, maka anak-anak bisa menonton, melihat. Pada intinya, menjadi seorang guru kita ingin didengarkan, kita ingin menyampaikan pesan-pesan gitu, pembelajaran materi dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berada di ruang lingkup YouTube, di mana kita seorang guru menjadi tutor, seorang murid menjadi followers atau subscriber, nah itu bisa menjadikan sebagai wadah ya, atau ranah tempat
belajar bersama. Nah, itu yang membuat pertama kali gitu ide saya mengupload foto di mengupload video ya, mengupload video di YouTube. Nah, selain itu nanti ya bukan sebatas apa namanya itu dunia pendidikan, nanti insya Allah saya sudah memiliki banyak tema-tema dan agenda-agenda yang bisa kita diskusikan dan bisa kita bicarakan di channel ini. Nah, bisa berbentuk motivasi ya, karena sebagai seorang guru kadang seringkali kita memiliki pesan-pesan gitu yang dimana kita semua ya, semua guru menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya ya kan. Nah, jadi di sini nanti bisa kita lihat, kita bisa tonton dan kita bisa share jika itu bermanfaat bagi semuanya. Nah, beberapa tema yang di YouTube di channel saya ini ya, insya Allah kita sudah memiliki agenda, kita sudah memiliki tema ya, tema-tema ya bisa berbentuk motivasi ke anak-anak, bagaimana cara supaya anak-anak belajar, apa yang mesti anak-anak lakukan supaya belajarnya lebih efektif, bagaimana seorang orang tua dengan seorang guru, bagaimana mereka bisa mensaling support sehingga bisa memotivasi anak-anak untuk terus belajar. Nah, atau bisa kita share di YouTube itu tentang materi-materi pembelajaran. Nah, jadi dan lain sebagainya banyak ya. Dan nanti bisa kita bahas tentang misalnya bagaimana ya tentang remaja-remaja masa kini ya, bagaimana menjadikan atau membangun pikiran positif ke mereka ya, dan banyak sekali tema-tema yang bisa kita bicarakan dan bisa kita ungkapkan. Nah, dan lain dan juga bisa kita memberi pembelajaran dan pemahaman kepada anak-anak bahwa medsos atau media sosial baik bentuk Facebook ya, WhatsApp atau YouTube itu bukan hanya sebatas hiburan semata, sehingga banyak mungkin di antara kita menggunakan hanya sebatas sebagai hiburan, nah sebagai main-main saja. Tapi jika kita memanfaatkannya dengan baik dan tepat, maka kita akan mendapat banyak sekali manfaat. Nah, jadi di sini kita memberi pembelajaran ke anak-anak, banyak manfaat yang bisa kita ambil. Kita bisa membangun pemikiran positif ke anak-anak. Jadi seringkali kan kita lihat anak-anak itu ketika di medsos dia mungkin dia selalu ingin tampil beda ya, narsis lah, eksis lah, apalah nama sebutan bagi anak-anak sekarang. Nah, jadi kita bisa membangun pemikiran kepada mereka bahwa sebagai pendidik, sebagai siswa, sebagai siswi, jadi tidak hanya sebatas seperti itu, tapi bisa anak-anakku misalnya mengupload video tentang belajar, mengupload video tentang misalnya hafalan-hafalan yang mereka miliki, murojaah yang mereka miliki ya, misalnya atau tentang yang intinya itu adalah bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Nah, supaya anak-anak itu misalnya ketika TikTok kan mereka kan tidak malu gitu. Nah, kenapa mesti malu? Kenapa tidak malu dalam hal-hal seperti itu misalnya? Kenapa mereka tidak menggunakannya ke lebih ke arah yang positif gitu? Misalnya ketika mereka memiliki hafalan satu juz, ya silahkan gitu, dibuat di dokumentasi dalam sebentuk video, diupload, dan itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Nah, jadi seperti itu ya. Ini yang menyebabkan saya ikut gitu, ikut. Jadi segala suatu hal itu ketika kita memanfaatkan untuk hal yang positif, maka itu akan menjadi suatu hal yang lebih positif. Jadi kita berada di abad 21, abad milenial, di mana semuanya itu bisa diakses melalui media. Jadi media ini bermanfaat di satu sisi, bisa
memberi hal-hal negatif. Nah, jadi sekarang ini tergantung pribadi kita ingin menggunakan pada hal yang positif ataukah dalam hal yang negatif. Nah, jadi kita ya, ketika di luar sana banyak yang membuatnya sebagai hiburan dan lain sebagainya, maka tidak ada salahnya kan, dan itu bermanfaat juga jika kita gunakan sebagai wadah ya, tempat berdiskusi, tempat berdialog ya, tempat belajar ya. Nah, jadi nanti kita bisa memberi pesan-pesan yang positif kepada anak-anak ya. Jadi tidak terikat dengan ketika ada di jam sekolah ya, tidak terikat seperti itu. Jadi kita bisa memiliki waktu yang lebih luas gitu ketika ingin menyampaikan pesan, ingin menyampaikan materi, ingin menyampaikan sebuah pembelajaran. Intinya itu bermanfaat bagi kita semua. Oke, itu yang menyebabkan saya untuk ikut gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas kesenangan, bukan hanya sebatas hobi ya, mungkin bagi sebagian mengatakan lucu mungkin ya. Jadi tidak seperti itu ya. Tentang pendapat orang lain itu sah dan itu boleh-boleh saja. Hanya saja tujuan dan niat kita hanya kita dan Allah yang tahu. Nah, jadi di sini kita akan mengajak orang untuk berpikiran positif, untuk melakukan satu hal yang lebih bermanfaat ya, dan memberi inspirasi, memberi pemikiran-pemikiran positif. Oke, cuma ini yang dapat saya sampaikan ya, yang ingin saya ceritakan pada pagi ini ya. Sebelum saya tutup, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng supaya kalian menjadi orang pertama yang menonton video saya. Karena insya Allah kita akan menghadirkan video-video yang berisi motivasi, yang berisi tema-tema yang dijadikan pembelajaran, dijadikan introspeksi diri ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama membentuk diri dan ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.